Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai seminar hasil tes pengabdian internal yang telah kami lakukan. Mohon izin untuk saya share screen terlebih dahulu. Baik, laporan ini berupa laporan akhir terhadap pengabdian masyarakat yang kami lakukan di SMA Muhammadiyah 3 Bunga. Jadi tema yang kami ambil yaitu sumber daya manusia generasi Z atau Gen Z di era AI. Kemudian yang kami khususkan menggabungkan kreativitas, teknologi, dan kewirausahaan. Jadi saya perkenalkan, saya Abdul Qadir Alamudi selaku ketua dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kemudian ada dua anggota kami, yaitu Muhammad Gilang Chandra Kusuma dan Dina Worodewati. Mereka berdua adalah mahasiswa kami dari program studi manajemen. Kemudian ini identitas permasalahan dan serta solusi. Jadi identitas untuk kegiatan ini merupakan program pengabdian kepada masyarakat internal dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Kemudian saya sendiri sebagai ketua pelaksananya merupakan dosen dari program studi manajemen dan juga dua anggota mahasiswa kami yaitu Gilang Chandra Kusuma dan Dina Worodewati merupakan mahasiswa kami dari program studi manajemen. Nah, sebelum kami melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ternyata di sekolah tersebut, yaitu sekolah SMA Muhammadiyah 3 Bunga, itu terdapat beberapa permasalahan yang setelah kami mewawancarai kepada kepala sekolah SMA tersebut, yaitu Ibu Muflita. Jadi ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah literasi siswa terhadap AI masih rendah. Mereka hanya menggunakan AI untuk eh, mengatasi atau mempermudah permasalahan mereka dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Sedangkan penggunaan AI-nya masih hanya sebatas itu, bukan digunakan untuk hal-hal yang bisa mendukung terhadap penggunaannya lebih maksimal dalam meningkatkan kreativitas dan juga mendukung kegiatan mereka untuk berwirausaha. Kemudian keterampilan abad 21 mereka masih rendah seperti apa? Seperti kegiatan berkomunikasi, kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan kreativitas dan seterusnya. Kemudian mindset mereka mengenai kewirausahaan di usia mereka khususnya di kalangan pelajar itu masih rendah. Kemudian dari segi dana, pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Muhammadiyah Gresik ini menggunakan tahun anggaran 2025 yang seluruhnya didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat milik Universitas Muhammadiyah Gresik sebesar 3 juta rupiah. Nah, dari permasalahan yang sudah dikemukakan di atas di sebelumnya, ini ada beberapa solusi. Yang pertama adalah memberikan edukasi literasi AI berbasis kontekstual untuk mengatasi literasi AI mereka, siswa dan siswi dari SMA Muhammadiyah 3 Bima. Ini berbasis kontekstual, kemudian memberikan simulasi keterampilan abad 21 melalui studi kasus dan diskusi. Jadi kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat itu berbasis studi kasus dan juga langsung berdiskusi kepada audiens, baik kepada siswa dan siswi maupun kepada Bapak Ibu guru yang hadir. Kemudian penguatan kewirausahaan siswa dengan pendekatan experiential learning. Jadi kami, khususnya saya sebagai pelaku wirausaha juga memberikan contoh-contoh real kepada teman-teman atau adik-adik SMA yang ada di SMA Muhammadiyah Bunga, bagaimana berwirausaha, kemudian membuka mindset mereka bahwasanya memang berwirausaha itu tidak mudah, tetapi juga tidak susah untuk dilakukan. Jadi kita membuka wawasan mereka terlebih dahulu bahwa memang berwirausaha itu sangat diperlukan dan harus dimulai sejak dini.
Kemudian setelah kita memberikan studi kasus, diskusi, dan experiential learning, kita melakukan mentoring dan pembentukan mini inkubator usaha di sekolah. Jadi kita memberikan fasilitas mentor dan juga ada inkubasi bisnis di sekolah, terutama untuk mereka-mereka di kalangan pelajar. Kemudian kegiatan yang telah kami lakukan ada beberapa rangkaian kegiatan, terutama ketika kami datang ke SMA Muhammadiyah 35. Ini ada beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama memberikan inspirasi dan literasi AI. Kita kenalkan dasar AI-nya seperti apa dan aplikasinya di dunia nyata. Jadi AI tidak hanya digunakan hanya sebatas untuk membantu mereka mengerjakan tugas-tugas sekolah, tidak. Tapi kami juga memberikan aplikasi di dunia nyatanya itu seperti apa bermanfaatnya. Yang paling penting dari penggunaan AI adalah bagaimana bisa meningkatkan kreativitas mereka untuk mendukung kegiatan berwirausaha. Kemudian kita memberikan simulasi keterampilan abad 21, apa-apa saja keterampilan yang dibutuhkan mengenai keterampilan-keterampilan pada abad 21 ini, karena memang terjadi kesenjangan apa yang diinginkan oleh industri dengan apa yang dihasilkan oleh tempat-tempat sekolah. Jadi ada gap di situ sehingga kita perlu untuk memberikan keterampilan sehingga gapnya tidak terlalu jauh atau bahkan bisa setara. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan berdiskusi, memberikan kolaborasi kelompok, dan presentasi ide bisnis wirausaha. Ada beberapa eh, kelompok, kami membuat beberapa kelompok di kegiatan itu, di kegiatan pengabdian itu, kita bagi kelompok, kemudian kita saling berkolaborasi dengan masing-masing kelompok. Kita mensimulasikan ide bisnis dan juga wirausaha mereka. Kita juga memberikan beberapa gambaran contoh dari para pelajar yang memang dimulai dari SMA sudah memberikan ide bisnisnya, kemudian dikembangkan setelah mereka lulus dan hingga sampai saat ini usaha-usaha tersebut bisa berkembang lebih luas dan kita memberikan contoh-contoh UMKM yang memang mungkin bisa memanfaatkan dunia digital seperti apa, seperti makaroni genghe, kemudian ada eat sambal dan seterusnya. Nah, ini juga termasuk dalam kegiatan yang ketiga, yaitu studi kasus pemaparan kisah inspiratif narasumber wirausaha muda. Kami memberikan contoh dua mahasiswa yang kami ajak, yaitu Gilang dan juga Dinaworo. Ini mereka juga merupakan wirausaha muda dengan kegiatan mereka sebagai mahasiswa juga dapat melakukan kegiatan berwirausaha. Contohnya seperti Gilang ini melakukan kegiatan jual beli secara online dan barang-barang yang dijual mereka banyak macam-macamnya. Ada yang berjualan parfum, ada yang berjualan kosmetik dan seterusnya. Selanjutnya kegiatan yang keempat ini memberikan mentoring dan konsultasi secara terbuka, yaitu berupa pendampingan baik itu siswa maupun Bapak Ibu guru. Tapi kita utamakan adalah untuk siswa-siswi dari SMA Muhammadiyah 3 Bunga secara langsung. Nah, untuk luaran kendala dukungan dan tindak lanjut, di sini luaran yang kita luarkan yaitu artikel ilmiah Sinta 5. Ini bisa kami tunjukkan. Kami. Nah, ini luaran yang berupa artikel di Jurnal Pengabdian Manajemen. Ini Jurnal Sinta 5. Kemudian selanjutnya ini ada HKI. Nah, yang kami daftarkan di HKI ini adalah berupa artikel. Ini berupa artikel atau karya tulis yang mana ini sudah terdaftar di eh, Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian untuk dokumentasi ini ada di slide selanjutnya. Sedangkan di publikasi media massa ini sudah kami publikasikan secara online.
Nah, untuk kendala dari kegiatan ini sebenarnya kendalanya juga sama dengan permasalahan di slide sebelumnya, yaitu pemahaman awal siswa tentang AI masih sangat terbatas. Kemudian keterbatasan waktu untuk pendalaman materi. Jadi kami juga terbatas dalam memberikan waktu, terbatas dalam hal waktu, tetapi kami tetap fokus terhadap materi yang disampaikan dan juga kami memberikan waktu untuk memberikan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan ini. Ya, kemudian yang ketiga, sebagian siswa masih kurang percaya diri dalam presentasi. Nah, ini memang problem yang paling besar setelah problem terbesar kedua setelah pemahaman awal siswa tentang AI yang masih rendah. Ini problem selanjutnya yaitu masih kurangnya percaya diri dari siswa-siswi tersebut, terutama dalam mempresentasikan usaha yang akan mereka lakukan. Nah, dukungan dari kendala ternyata ada dukungan yang memang diberikan kepada kami untuk memberikan eh, materi-materi, memberikan pendampingan. Yang pertama adalah sekolah mendukung penuh kami untuk melakukan pendampingan. Kami diberikan fasilitas, kami diberikan waktu untuk melakukan kegiatan terus yang diawali dengan kegiatan sosialisasi, kemudian dilakukan kegiatan monitoring, mereka memberikan dukungan penuh. Kemudian antusiasme siswa yang sangat tinggi terhadap AI dan kewirausahaan. Meskipun mereka kurang percaya diri dalam presentasi, tetapi kita memberikan apresiasi yang besar bagi mereka, terutama untuk antusias mereka dalam ingin mengetahui soal AI dan juga kewirausahaan. Kemudian yang ketiga ada dukungan dari sekolah berupa fasilitas yang memadai. Ini juga bentuk dukungan yang sangat kami apresiasi, bukan hanya mendukung penuh melalui lisan, tapi juga mendukung penuh kami melalui fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan kami. Kemudian ada beberapa tidak lanjut yang kami lakukan. Yang pertama, integrasi literasi teknologi dan kewirausahaan dalam kurikulum sekolah. Ini kami mengharapkan tindak lanjut dari kegiatan ini berupa eh, ada pengintegrasian antara literasi teknologi kewirausahaan dan juga dengan kurikulum sekolah sehingga nyambung apa yang kita sampaikan. Kemudian program monitoring jangka panjang dan ini kami menginisiasi untuk mudah-mudahan bisa ada dibentuk klub kewirausahaan. Jadi teman-teman yang memang mempunyai bisnis, teman-teman SMA ini, siswa-siswa SMA ini mempunyai bisnis bisa dijadikan membentuk dari klub. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya klub-klub tersebut. Dan ini kita berencana untuk mengkompetisikan. Jadi klub-klub itu kita kompetisikan sehingga saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang bisa lebih besar. Kemudian replikasi program di sekolah lain melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Ini kami perlu adanya dukungan dari perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk mereplikasi jika memang program ini dianggap perlu dan baik, maka bisa direplikasi di sekolah lain. Kemudian memanfaatkan media digital, video dan modul untuk pembelajaran mandiri siswa. Ini siswa bisa belajar mandiri, baik itu melalui tutorial-tutorial yang sudah ada di YouTube dan seterusnya, sehingga mereka tetap bisa mengupgrade kemampuan-kemampuan mereka naik, 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 terus bisa naik level terlebih dahulu, atau naik level setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, untuk meningkatkan pembelajaran mereka terkait dengan AI dan juga kewirausahaan. Kemudian ini adalah foto-foto kegiatan kami di SMA Muhammadiyah 3 Bunga, Kabupaten Gresik. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Bunga khususnya dan juga untuk teman-teman yang lain terkait dengan penggunaan AI untuk mendukung kreativitas dan juga mendukung kegiatan berwirausaha. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.